Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari PJJ-nya ya. Di video kali ini kita masih melanjutkan bahasan kita. Di video sebelumnya kalian sudah membahas tentang pertidaksamaan kuadrat, di mana itu merupakan dasar untuk nantinya masuk ke pertidaksamaan rasional. Oke, kita mulai masuk ke pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional linier. Jadi di sini yang pertama bentuk pertidaksamaan rasional yang linier. Bentuk pertidaksamaan rasional linier, salah satunya yaitu AX plus B dibagi CX plus D kurang dari N. Jadi di sininya merupakan ciri dari bilangan rasional dalam bentuk A per B. Ya, jadi dalam bentuk pecahan gitu ya. AX plus B per CX plus D. Nah, jenis pertidaksamaan tandanya bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke, sekarang konsepnya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional yang linier, maka yang pertama jadikan ruas kanannya 0, sama dengan 0. Kemudian, ubah tanda koefisien X pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama, atau keduanya positif, atau keduanya negatif. Kemudian, carilah nilai-nilai 0 pembilang maupun penyebut. Misalnya, X1 sama dengan nilai 0 terkecil, X2 sama dengan nilai 0 terbesar. Maka berlaku X1 kurang dari X2. Kemudian, lihat tanda ketidaksamaannya. Jika AX plus B per CX plus D kurang dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya X antara X1 dan X2, di mana salah satunya ada yang ada sama dengannya, ada yang tidak ada sama dengannya. Kenapa? Ya, nanti akan disajikan soal dalam bentuk pecahan kan. Nah, sebuah pecahan itu syaratnya, penyebutnya itu tidak boleh 0. Jadi kan pembilangnya kan AX plus B, penyebutnya kan CX plus D. CX plus D itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi kenapa sih? Kalau sama dengan 0, apa sih yang terjadi? Kalau pembilang atau bilangan dibagi dengan 0, maka kan hasilnya tak terdefinisi. Jadi, di situ harus kalian nyatakan atau diperjelas bahwa penyebutnya itu tidak boleh 0, gitu ya. Jadi nanti di situ, kalaupun tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, hasil akhirnya tidak selalu sama dengan semua. Kenapa? Karena ada unsur X yang ada di penyebut kan. Oke, ini konsep ini mungkin kalian belum ada gambaran. Kita masuk ke contoh soal aja. Ya. Oke, contoh soal yang pertama. X min 4 dibagi X plus 6 kurang dari sama dengan 0. Maka kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0 untuk pembilang berarti kan X min 4. X min 4 kita sama dengan kan 0. Maka X-nya sama dengan 4. Kan min 4-nya pindah ruas ke sana ya. Jadinya 4. Kemudian untuk penyebut X plus 6. X plus 6 kan tadi sama dengan 0. Kita cari X-nya dulu. Berarti X-nya sama dengan min 6. Kan gitu ya. Berarti di sini didapat 2 titik kan. Ada 4, ada negatif 6. Lah, kalian masukkan atau kalian letakkan ke garis bilangan. Di garis bilangan berarti sudah ada 2 titik, yaitu negatif 6 dan 4. Negatif 6 berarti yang sebelah kiri, yang 4 berarti yang sebelah kanan. Kemudian, karena penyebutnya itu, posisi min 6 itu kan
di X penyebut ya. Nah, tadi kan sudah Bu Guru jelaskan bahwa penyebut sebuah pecahan itu tidak boleh 0. Berarti X plus 6 itu nantinya ya, itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya tidak boleh sama dengan min 6. Karena nanti kalau X-nya sama dengan min 6, nanti posisi penyebutnya ini 0. Ya kan? Kalau penyebutnya 0, maka bilangan dibagi 0 kan jadinya tak terdefinisi. Maka untuk tanda pertidaksamaan kan di sininya kurang dari sama dengan. Kalau kemarin pertidaksamaan kuadrat ada sama dengannya, berarti di sininya kan tertutup semua. Ini tidak. Khusus untuk yang X yang berada di penyebut, ya, berarti X-nya kan tadi tidak boleh sama dengan min 6. Maka yang harusnya selangnya tertutup, maka di sini jadi terbuka. Karena tadi X-nya tidak boleh min 6. Maka min 6 ini hanya sebagai batas, tidak ikut penghitungan. Gitu ya. Jadi yang posisi yang masih selangnya tertutup itu masih di 4. Karena 4 itu posisinya pembilang sih, jadi nggak masalah. Kalau dia 4 tetap nggak masalah, gitu kan ya. Kemudian cara berikutnya, kita titik ujikan. Titik ujinya apa? Selain min 6 dan 4. Selain min 6 dan 4 kan ada titik 0. Yang mudah ya untuk dimasukkan untuk menguji. 0 berarti kan di daerah tengah ini. 0 kalian masukkan ke pertidaksamaan rasional ini. Berarti X-nya ganti 0. 0 min 4 dibagi 0 plus 6. Berarti min 4 dibagi plus 6. Berarti min kan? Berarti yang ada 0-nya itu nilainya negatif. Lah melewati pagar atau melewati batas, berarti berubah jadi positif. Ini di sini min, melewati batas, berarti ini positif. Kemudian gimana? Tanda yang diminta, tanda pertidaksamanya itu kurang dari. Maka yang diarsir atau yang memenuhi adalah nilai yang negatif, berarti yang tengah. Gitu ya. Kemudian berarti kalau yang tengah, nulisnya gimana? Berarti X diapit atau X antara min 6 dan 4. Kan ini antara min 6 dan 4. Tapi yang min 6 itu tidak ada sama dengannya. Jadi cukup kurang dari saja. Yang 4 ada sama dengannya. Gitu ya. Atau bisa ditulis secara interval atau selang. Itu kurung biasa. Karena di sini min 6-nya itu tidak ada sama dengan, maka di sininya kurung biasa. Min 6, 4 kurung siku. Kurung siku karena di 4 itu ada sama dengannya. Atau dengan kata lain ikut penghitungan. Maka di sini kurung siku. Jadi bedanya kurung biasa sama kurung siku itu ada sama dengannya atau tidak. Di video yang pertama kali. Ya, waktu bab yang pertama kan Bu Guru sudah singgung. Next, kalau contoh lain. Kalau contoh lain ini misalnya X min 4 per 3X min 6. Lebih dari sama dengan 0. Sama, pembilangnya X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4. Penyebutnya 3X min 6. Kalau dicari disama dengankan 0, maka 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Nah, kan berarti ada 2 sama 4, kan begitu. Karena di sini ada sama dengannya, yang ada sama dengannya berarti yang siapa? Yang selangnya tertutup berarti siapa? Hanya yang pembilang, berarti hanya 4 yang selangnya tertutup. Kenapa 2 terbuka? Karena 2 itu posisinya sebagai penyebut, jadi tidak boleh 0 kan? Maka di sini 2-nya selangnya terbuka. Kemudian titik ujinya selain 2 dan 4, 0. 0 ada di depannya 2 kan. 0 masukkan sini. 0 min 4, min 4. 3 kali 0, 0, 0 min 6, min 6. Min bagi min plus. Berarti yang ada 0-nya itu positif. Melewati batas berarti min. Melewati batas berarti plus. Yang diarsir lebih dari, berarti yang diarsir yang positif. Berarti samping-samping. Nah, kemudian samping ini berarti kan sebelumnya 2 ya. Berarti nulisnya X kurang dari 2. Nggak ada sama dengannya. Kan berlubang sininya ya. X kurang dari 2. Atau kan ada jeda. Terus ini ke sana. Berarti kan lebih dari 4.
berarti X lebih dari sama dengan 4 karena selangnya tertutup. Atau secara interval bisa dituliskan X kurang dari 2, berarti kan sebelumnya ada min tak hingga kan ini di sini. Sana terus kan berarti ada negatif ya, min negatif ya. Berarti min tak hingga, jadi kurungnya kurung biasa karena hanya batas, nggak ikut penghitungan. Min tak hingga, koma 2, terus kurungnya kurung biasa karena di sini nggak ada sama dengannya. Terus atau pakainya union. Terus kurung siku 4. Kenapa? Karena 4-nya ada sama dengannya. 4 sampai berapa? Sampai tak hingga. Tak hingganya kan berarti positif kan ke sana sih ya. Positif, di sini kurung biasa. Gitu. Ya, yang bawah sama caranya, hanya bedanya karena ini tidak ada sama dengannya, berarti di sini selangnya terbuka semua. Cara ke bawahnya tetap sama kayak tadi. Kayak dilihat sendiri ya. Berikutnya. Yang ini juga caranya sama, karena ini tidak ada sama dengannya, berarti selangnya juga terbuka semua. Oke, next. Sekarang yang ini, memahami penemuan solusi. Nah, sekarang, kalau 3 min X per 2, X plus 4. Ternyata misalnya kamu mau menjadikan ini biar X-nya ditaruh di depan. Kan berarti kalau X-nya taruh depan kan min X plus 3. Maka kamu misalnya mencari X-nya kok bingung. Maka bisa dibagi kedua ruas atau dikali kedua ruas dengan min 1. Maka kan 3 min X berubah jadi X min 3 kan. Yang min X jadi positif X. Yang plus 3 jadi min 3. Bawahnya kan tetap. Kemudian tanda pertidaksamaan otomatis berubah karena dikali sama negatif. Jadinya lebih dari sama dengan 0. Cara ke bawahnya masih sama. Berarti dicari X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. Kemudian 2X plus 4 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 2. Terus masukkan ke garis bilangan, berarti ada 2 titik, yaitu min 2 dan 3. Kemudian karena ini ada sama dengannya, sementara yang di penyebut itu min 2, berarti min 2 itu tidak ada sama dengannya, yang terbuka. Berarti yang 3 ada sama dengannya karena dia hanya pembilang. Berarti kemudian tarik titik uji. Titik ujinya berapa? Antara min 2 sama 3 ada 0. 0 masukkan sini. 0 min 3, min 3. 2 kali 0, 0 plus 4. Min bagi plus min. Berarti yang ada 0-nya itu di sini negatif. Lewat batas berarti positif. Ini lewat batas lagi positif. Mintanya lebih dari sama dengan, berarti yang diarsir yang samping-samping yang positif. Terus gimana nulisnya? Min 2 ke sana, berarti kan kurang dari min 2, karena selangnya terbuka tanpa sama dengan. Atau ke sana, berarti kan lebih dari 3, berarti lebih dari sama dengan 3, karena ada sama dengannya. Atau secara selang interval, berarti ke sana itu kan ada min tak hingga. Koma, di sininya min 2 karena nggak ada sama dengannya kurung biasa. Ini juga karena hanya batas kurung biasa. Atau pakainya union. Terus 3. 3 sampai berapa? Kan sampai tak hingga. 3-nya karena ada sama dengannya berarti kurung siku, koma tak hingga. Terus kurung biasa karena tak hingganya sebagai batas. Gitu ya. Untuk yang B juga caranya sama. Silakan kalian pelajari sendiri, kalian amati, ya. Tidak ada yang berbeda. Ini kenapa yang diarsir negatif? Karena yang diminta itu kurang dari. Jadi yang dilihat ya yang terakhir. Ini kan tadi awalnya lebih dari sama dengan. Tapi kan karena sudah dikali sama negatif, otomatis tanda berubah. Jadinya kurang dari ya, kurang dari sama dengan. Maka yang dilihat tanda ini untuk mengarsir yang diminta. Berarti kurang dari yang diarsir apa? Negatif. Berarti kalau yang diarsir negatif berarti daerah sini. Gitu ya. Oke, silakan kalian tonton berulang video ini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jangan lupa terus ikuti video-video selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.